Halo, selamat pagi. Pagi, sudah ada Nael, ada Kenan sama adik, ada Rafael, selamat pagi. Bisa dengar suaranya Bu Ida? Bisa, terima kasih. Kita tunggu teman-teman dulu ya. Sudah sarapan belum? Sudah. Halo adik. Siapa yang sudah sarapan? Kenan ya sudah sarapan ya? Nael sudah belum? Belum, nanti. Rafael sudah? Asik ya, sarapannya ya. Tadi bangun jam berapa nih? 6. Jam 6? Ada yang bangun jam 5? Ada. Nggak ada ya, bangunnya jam 6 ya. Kalau jam 5 kepagian masih ngantuk. Kita tunggu teman-teman dulu ya, baru berempat. Bu Ida sambil mau setel lagu, kita dengerin lagu sambil nunggu teman-teman. Kita mau nyanyi dulu biar semangat pagi ini. Dengar suaranya enggak? Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya.
lagunya sudah habis. Ada siapa lagi ya? Halo, selamat pagi. Sudah ada Etan, ada Fae, tapi Fae masih sembunyi. Nah, tadi siapa yang tahu ya lagu yang tadi kita dengarkan ya? Tahu nggak lagunya? Nggak tahu ya. Tadi suaranya bisa didengarkan, suara lagunya? Bisa. Lagunya Semesta Bernyanyi judulnya. Halo Fai, sudah kelihatan gambarnya. Wah, tadi kalau anak-anak lihat ya di lagu tadi pemandangannya bagus sekali. Ada macam-macam di sana pemandangannya banyak sekali. Ada lautnya, ada pemandangan alam. Pagi ini juga kita, Bu Ida, anak-anak, dan keluarga di rumah, nih kita harus bersyukur pagi ini. Hari ini cerah, matahari bersinar, jadi nanti setelah kita belajar, anak-anak bisa ke depan rumah untuk berjemur, karena mataharinya cerah sekali. Kenapa ya berjemur ya? Supaya badan kita sehat. Virus coronanya takut sama panas ya, jadi nanti setelah belajar kita bisa berjemur. Nah, sudah jam berapa ya? Oh, masih kurang sebentar lagi. Bu Ida mau mulai deh, mau panggil deh. Nah, dari yang paling pojok di laptopnya Bu Ida. Selamat pagi, Rafael. Apa kabar? Apa kabar, Rafael? Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Iya, puji Tuhan. Kita lanjut ya. Selamat pagi, Kenan. Apa kabar? Baik. Ada adik juga. Halo, adik. Selamat pagi. Senang ya mau ikut kakak ya. Kita lanjut ya. Selamat pagi, Etan. Apa kabar? Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi, Nael. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Nael semangat sekali. Tadi pagi-pagi Nael sudah siap ya. Jam berapa tadi ya? Ada Bu Kris tuh. Ada Bu Kris tok-tok-tok tadi. Nael pagi banget. Tadi baru belum ada 6:30 ya. Sudah mau belajar. Semangat. Terima kasih Nael. Kita lanjut. Ada Fae. Selamat pagi Fae. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kita masih tunggu teman-temannya nih, ada yang masih sembunyi. Bu Ida mau panggil, nanti setelah dipanggil siapa tahu ya langsung keluar ya, tuh kan. Selamat pagi Tea, apa kabar? Baik. Puji Tuhan, terima kasih. Sekarang kita mau panggil Sindu, biar keluar dari tempat sembunyinya ya. Selamat pagi Sindu, apa kabar? Mana ya Sindu ya? Oh, Sindu belum kelihatan. Yang kelihatan Yosi. Oh, sudah. Halo, Sindu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Sindu? Baik ya. Puji Tuhan. Ada Yosi nih. Selamat pagi, Yosi. Apa kabar? Wah, Yosi masih ngantuk. Bagaimana kabarnya, Yosi? Sehat? Sehat ya, puji Tuhan. Nah, pagi ini sudah ada bersembilan. Kita masih tunggu teman-teman. Kita mau nyanyi yuk. Tadi sudah mendengarkan lagu, sudah lebih semangat. Sekarang lebih semangat lagi kita mau nyanyi. Anak-anak kemarin waktu mengerjakan tugas, Bu Ida memutar lagu Maaf Tolong Terima Kasih ya. Supaya yang dulu sudah lupa-lupa jadi ingat. Nah, kalau Kenan baru tahu kemarin, nggak apa-apa nanti pelan-pelan belajar ikut menyanyi ya. Kita nyanyi lagu Maaf Tolong Terima Kasih bersama-sama ya. Masih hafal kan? Masih inget kan? Ayo kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Jika kau ingin sesuatu, mintalah tolong. Jika mendapat sesuatu, ucap terima kasih. Jika kau berbuat salah, segera minta maaf.
Maaf, tolong, terima kasih. Jangan pernah kawan-kawan lupakan. Ucapkan selalu setiap waktu, maka hidupmu akan bahagia. Nah, kalau kita mau bahagia ya, kita harus ingat-ingat 3 tadi. Apa saja? Maaf, tolong, dan terima Kasih. ya. Nah, belum ada lagi yang datang teman-temannya, tapi sudah jam 7. Kita mulai dulu, nanti sambil menunggu teman-teman yang lain supaya kita tidak kesiangan ya. Sekarang kita mau bersiap untuk berdoa dulu. Nah, kalau berdoa sikapnya bagaimana ya? Duduk yang rapi, tangannya dilipat di depan dikatupkan di depan dada. Yang sedang makan berhenti dulu ya makannya ya. Nanti dilanjutkan ya. Nanti bersambung ya makannya ya. Ada Deren, Bu Ida mau panggil Deren dulu. Selamat pagi Deren, apa kabar? Baik. Baik, puji Tuhan. Nah, kita mau berdoa dulu ya. Iya. Iya. Halo, Etan sedang sarapan apa ya? Etan ya sedang lapar sekali ya. Etan, nanti makannya bersambung ya. Kita berdoa dulu ya, Etan ya. Sip. Yuk, kita mau nyanyi satu jari kanan, satu jari kiri. Nah, jarinya, jari telunjuknya mana jari telunjuknya? Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera. Di foto dulu. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci. Ayo lompat, lompat. Yosi semangat sekali nih melompatnya nih. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Ayo anak-anak, kita bersiap untuk berdoa. Duduk yang rapi, tangan dikatupkan di depan dada, kita pejamkan mata. Let's pray together. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we thank you because today we can go to school and we will start our study now. Please help us to study well. Bless our parents, our teachers, and love our friends. Amin. Kita lanjutkan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, amin. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Cilu. Wow. Siapa yang tadi lihat Tuhan Yesus yang pejamkan mata? Keren, hebat. Kalau matanya dibuka jadinya lihatnya teman-teman sama Bu Ida ya.
Nih, tapi setelah kita buka mata nih ada Astrid nih. Halo, selamat pagi Astrid. Apa kabar? Baik. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Astrid. Nah, sudah berdoa. Sekarang kita langsung lanjutkan membaca kitab suci. Nyanyi dulu ya. Tambah semangat terus nih. Kita nyanyi baca kitab suci lagi seperti kemarin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang Bu Ida mau membacakan, hari ini bacaannya adalah tentang manusia pertama. Di sini nggak ada gambarnya, jadi Bu Ida nggak memperlihatkan gambarnya ya, nggak menunjukkan gambarnya. Bu Ida mau membacakan. Anak-anak siap mendengarkan, telinganya dibuka, mulutnya dikunci dulu. Nah, manusia pertama. Allah melihat semua yang diciptakannya adalah baik, tetapi belum ada manusia. Lalu berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan Allah mengambil debu tanah. Debu tanah itu dibentuknya menjadi manusia. Lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia sehingga manusia itu hidup. Allah membawa semua binatang kepada Adam. Akan tetapi tidak ada satu binatang pun yang bisa menjadi sahabat yang sungguh-sungguh baik. Lalu Tuhan berfirman, Aku akan menciptakan seseorang yang bisa menjadi sungguh-sungguh sahabat. Tuhan Allah kemudian membuat Adam tidur nyenyak. Ketika Adam tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya. Rusuk itu oleh Tuhan Allah dijadikan seorang perempuan. Kemudian perempuan itu dibawa kepada Adam. Ketika Adam bangun dan melihat perempuan itu, ia menjadi sangat bahagia. Pada hari ketujuh, Allah telah menyelesaikan pekerjaannya. Maka berkatilah Allah pada hari ketujuh, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu menjadi hari yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Iya, tadi kita sudah mendengarkan bacaannya tentang manusia pertama. Bentar, nih Bu Ida mau memanggil dulu ada siapa lagi teman-temannya yang sudah ikut ya. Ada Noel, tapi Noel masih sembunyi. Ada Cleo juga masih sembunyi. Coba Bu Ida mau panggil biar keluar nih. Selamat pagi Cleo, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Terima kasih Cleo. Mana ya Noel ya? Selamat pagi Noel, apa kabar? Mana? Nanti kita tunggu Noel dulu ya. Sepertinya masih bersiap. Bu Ida mau lanjutkan dulu. Tadi kita membaca ceritanya tentang manusia yang pertama. Allah sudah menciptakan alam semuanya sudah selesai. Semuanya baik diciptakan oleh Allah. Ada tanaman, ada binatang air, binatang darat, binatang di udara. Semuanya. Tapi belum lengkap karena belum ada manusianya. Nah, halo Joseph, selamat pagi. Apa kabar hari ini Joseph? Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi kemudian akhirnya Allah menciptakan manusia yang pertama supaya di bumi ada tanaman, tumbuhan, kemudian semua binatang itu ada yang memanfaatkan dan memelihara.
Nih, Noel sudah kelihatan. Halo, selamat pagi Noel. Apa kabar? Baik ya, Noel masih ngantuk ya. Semangat ya ketemu teman-teman nih. Nah, kita lanjutkan lagi. Kemudian Tuhan Allah menciptakan manusia yang pertama, yang laki-laki. Yang ingat nggak namanya siapa ya tadi ya? Adam, iya hebat. Namanya Adam, hebat ternyata anak-anak tadi mendengar Bu Ida membacakan kitab suci, hebat ya. Adam sudah diciptakan, baru satu orang. Kemudian Adam ini kesepian, dan Allah merasa kasihan. Aduh, Adam sendirian. Di situ banyak binatang-binatang bisa menjadi sahabatnya, tapi tidak ada yang seperti Adam. Akhirnya pada saat Adam tertidur, Allah menciptakan manusia satu lagi, yaitu manusia perempuan. Namanya adalah Hawa, hebat. Jadi berhenti pada hari ke-7 beristirahat karena dunia dan segala isinya sudah selesai diciptakan, sudah ada manusia yang diciptakan, ada 2 namanya Adam dan Hawa. Nah, dari bacaan yang kita dengarkan pagi ini kita belajar apa ya? Kita bersyukur ya Allah menciptakan Adam dan Hawa sehingga pada akhirnya Adam dan Hawa tadi punya anak, punya cucu, sampai akhirnya ada Bu Ida, ada mama papa, ada anak-anak semuanya ini. Nah, kita adalah keturunannya yang diciptakan untuk untuk memanfaatkan semua yang sudah diciptakan oleh Tuhan Allah di bumi. Jadi kita bersyukur nih, Bu Ida bersyukur diciptakan sebagai Bu Ida, sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Anak-anak juga semuanya kita diciptakan dengan kita punya kekurangan, tapi kita juga banyak kelebihannya. Kita harus bersyukur dengan itu semua. Aku bersyukur Tuhan menciptakan aku, dan aku juga bersyukur karena hari ini aku sehat. Anak-anak semuanya juga sehat ya. Nah, harus kita syukuri. Begitu nih, ada Kenan, tapi belum kelihatan di mana ya. Bu Ida mau panggil Selamat pagi Kenan, apa kabar? Mana ya? Lagi sembunyi nih Kenan nih. Nah, tadi kita sudah berdoa. Halo, itu Kenan atau Oi ya? Oh, itu ya Kenan. Selamat pagi. Yuk ketemu teman-teman sama Bu Ida di sini ya, Kenan ya. Nah, Bu Ida lanjutkan, sudah berdoa, sudah membaca kitab suci. Setelah ini kita mau bersiap untuk belajar. Kita mau pemanasan dulu dengan berhitung. Ayo kita berhitung. Berhitung sampai berapa? 20 ya. Siap ya. Mari berhitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeay, hebat. Kita lanjutkan dengan bahasa Inggris sampai 20 juga. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hore, sudah sampai 20. Sekarang dengan bahasa Banyumasan sampai 10 ya.
Ayo hitung. 1, loro, telu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hore. Sekarang kita lanjutkan dengan bahasa Mandarin sampai 10 juga ya. Palsu. I, san, se, u, i, a, u, se. Sampai 10 sudah. Hari. Nama-nama hari dengan bahasa Indonesia coba. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Ya, hebat ya. Sekarang hari apa ya anak-anak ya? Kamis. Iya, hari Kamis kita pakai baju batik nih, hari Kamis. Sekarang kita pakai bahasa Inggris untuk menghafalkan nama-nama hari. Mulai dari Senin, kita mulai. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ya, sudah. Kemudian kita lanjutkan nama-nama bulan. Dari bulan yang pertama, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Hore, sudah. Mak, saya ada jagung manis. Nih tadi sudah. Oh iya, hari Kamis. Kalau hari Kamis, terus sekarang bulan apa ya ini ya anak-anak ya? Bulan Juli. Iya, sekarang masih bulan Juli. Hari Kamis tanggal 15 Juli tahun berapa coba? Tahun 2021. Hebat. Nah, kemarin kita sudah belajar ya anak-anak tentang ada 5 sekolah Dominikan di Purwokerto. Ada TK Santo Yosef, SD Santo Yosef, TK Santa Maria, SD Santa Maria, dan SMP Susteran. Kalau anak-anak Wida, kita ada di sekolah mana ini ya? Coba. Kita ada di TK Santo Yosef. Coba tepuk Santo Yosef. Yosef, yes, luar biasa. Iya, kalau salam veritas enggak? Coba ya. Salam veritas. Salam veritas, semangat, perubahan, semua untuk Tuhan. Ya. Anak hari Selasa Bu Ida kemarin sudah kasih tahu ya, veritas artinya apa? Siapa yang masih ingat coba? Veritas artinya, oh iya hebat, artinya kebenaran. Astrid ya masih ingat, teman-teman yang lain masih ingat juga ya. Veritas itu kebenaran dan Tuhan sendiri. Tuhan Allah adalah sumber kebenaran. Jadi kenapa kita sering banget bilang veritas, lalu ada salam veritas, ada tepuk veritas, supaya kita semua selalu ingat dengan kebenaran, ingat dengan Tuhan Allah. Supaya kalau kita mau melakukan sesuatu, kita pikir-pikir dulu, ini benar atau salah ya, baik atau tidak ya. Kalau kita selalu ingat veritas, berarti kita bisa membuat yang baik, kan yang benar. Nah, pasti Tuhan Allah senang sekali kita jadi anak Tuhan yang hebat. Kalau salam veritas ingat nggak? Ayo coba. Salam veritas. Salam veritas.
perubahan. Coba untuk satunya lagi ya. Satunya lagi tepuk Veritas nih, coba. Tepuk Veritas. P di tas. Veritas. Yeah. Nah, sekarang kita mau mulai nih. Hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Kemarin sudah belajar tentang sekolah Dominikan dan salah satu hal yang menjadi kekhasan itu sesuatu yang anak-anak bisa temukan di sekolah Dominikan, di TK Santo Yosef, tapi mungkin tidak ada di tempat lain. Itu namanya adalah kontemplasi. Pernah mendengar belum kontemplasi? Ada yang belum ya? Ada yang belum. Mungkin dulu sebelumnya di kelas TKA ada yang sudah pernah mendengar ya. Kontemplasi itu artinya renungan. Kita merenung. Merenung itu kita duduk dengan diam, tapi bukan melamun ya. Jadi kita duduk dengan tenang, dengan diam. Kita merenungkan sesuatu, memikirkan sesuatu, bisa pengalaman yang kita alami, atau kita bisa merenungkan sesuatu, benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita melihat, kita mengamati, kita merenungkan, memikirkan tentang hal tersebut, pengalaman atau benda tersebut. Kemudian kita mencari tahu apa ya yang Tuhan inginkan padaku ya dengan aku mengalami peristiwa ini, dengan aku melihat benda ini, apa ya yang Tuhan inginkan terjadi padaku. Nah, dari situ kita belajar dari pengalaman yang sudah kita alami atau dari benda yang sudah kita lihat. Sesuatu yang kita dengar juga bisa menjadi bahan kontemplasi, menjadi renungan kita. Jadi kontemplasi itu berbeda dengan berdoa. Kalau berdoa kita diam, membuat tanda salib, lalu berbicara dengan Tuhan. Tapi kalau kontemplasi, kita memikirkan tentang pengalaman, tentang benda, atau tentang sesuatu yang kita dengar, kita pikirkan maunya Tuhan apa sih gitu. Lalu aku bisa melakukan apa sih? Begitu tentang kontemplasi ya. Nah, setelah ini Bu Ida mau lanjutkan dengan kontemplasi lagi. Masih ada sedikit langkah-langkah kontemplasi kita mau lihat. Tapi supaya anak-anak nggak ngantuk ya, supaya nggak bosen. Nah, seperti biasa nih Bu Ida mau kasih waktu dulu 2 menit. Kalau ada yang mau pipis, boleh pipis dulu ya. Minum, jadinya berdiri, bergerak badannya. Kalau ada yang masih ngantuk, minum dulu biar nggak ngantuk lagi. Ada yang bosan dari tadi dengerin, aduh ngantuk lagi. Minum dulu ya sekarang. Kita minum dulu 2 menit, nanti kita kembali lagi. Oke? Nah, biar nggak ngantuk, biar tetap semangat lagi. Sebentar kita minum, nanti kita kembali lagi 2 menit ya. Halo anak-anak, Bu Ida sudah datang lagi, sudah minum belum? Sudah. Tadi sudah minum, sudah berdiri, sudah berjalan, sudah semangat lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi Bu Ida sudah menyampaikan sedikit tentang kontemplasi. Nah, setelah itu adalah langkah-langkah kontemplasi. Kontemplasi kayaknya susah ya, tapi jangan jangan berpikir susah. Kontemplasi seperti kita sedang berdoa. Kemudian bisa juga dengan memejamkan mata. Lalu kita bisa mengawalinya dengan menyanyi lagu. Lagunya lagu apa saja yang anak-anak suka. Misalnya nih, anak-anak tahu nggak lagu Hari Ini Kurasa Bahagia? Lagu dari sekolah minggu, pernah dengar nggak? Hari ini kurasa
rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Nah, kita bisa mengawalinya misalnya dengan menyanyi seperti itu. Jadi kita bersyukur hari ini merasa gembira, merasa bahagia. Seperti Bu Ida hari ini juga gembira, merasa bahagia. Ketemu lagi dengan anak-anak, ada Rafael, ada Kenan, Ethan, ada Nael yang gasik sekali tadi. Ada Thea, Yosi, lalu Deren, Astrid, ada Cleo, Fae, Kenan, Joseph, Noel, dan Sindu. Kita bisa ketemu hari ini adalah suatu anugerah dari Tuhan. Kemudian setelah itu kita duduk, kita memikirkan sesuatu yang ingin kita kontemplasikan. Misalnya anak-anak itu berkontemplasinya sore hari atau malam hari. Nah, anak-anak bisa memikirkan pengalaman yang anak-anak alami dari pagi hari. Apa saja ya yang sudah kita alami, yang sudah anak-anak alami dari pagi tadi. Kemudian dicari sesuatu yang menarik. Misalnya pagi hari ini belajarnya tidak bisa datang ke sekolah, tapi belajarnya lewat HP, ada yang lewat laptop. Nah, kita mencoba dengan merenung, dengan duduk diam, kita mencoba mencari tahu keinginan Tuhan. Ini hari pertama sekolah di TKB, sudah 1 tahun tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa keluar rumah. Aku pengen ke sekolah pakai seragam baru, ketemu dengan teman-teman dan ibu guru, belajar dan main bersama di kelas. Tapi nggak boleh pergi, keluar rumah itu nggak boleh. Jadi anak-anak merasa sedih ya. Ada yang sedih nggak boleh ke sekolah, nggak boleh main. Ada yang sedih atau malah senang nih? Sedih ya, Bu Ida juga pengen ketemu dengan anak-anak di sekolah, lalu merasa sedih, dilarang keluar bermain sama mama sama papa, jadinya kita renungkan anak-anak, kenapa sih kita nggak boleh pergi ke sekolah, nggak boleh belajarnya di sekolah, nggak boleh main rame-rame dengan teman-teman di luar rumah. Jalan. Kenapa ya? Kita duduk, kita merenungkan, ternyata itu iya karena ada virus corona ya. Jadi ternyata kita nggak boleh pergi keluar itu karena untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita. Karena sekarang kita tahu sedang ada virus corona, banyak sekali orang gampang sekali menular. Jadi saat ini tempat yang paling aman adalah di rumah. Supaya aku tetap sehat, keluargaku tetap sehat, orang-orang di sekitarku juga tetap sehat. Nah, jadi dari pengalaman yang kita pikirkan, kemudian kita cari tahu kenapa ya Tuhan seperti itu ya. Kenapa ya aku nggak boleh pergi ke sekolah dan belajar sama teman-teman? Oh ternyata karena masih ada virus corona, banyak orang yang sakit dan kalau aku pergi-pergi, aku bisa ketularan, bisa sakit, keluarga di rumah juga bisa sakit. Nah kita berusaha mencari tahu kehendak Tuhan. Setelah sebagai penutupnya, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita masih duduk dengan tenang, sambil memejamkan mata bisa kemudian kita berdoa. Kita membuat tanda salib dulu.
Kita awali doanya, kemudian dari hasil kontemplasi tadi kita berbicara dengan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih aku bisa belajar hari ini. Meskipun nggak bisa datang ke sekolah, ketemu teman-teman, tapi tetap bisa belajar, tetap bisa ketemu lewat HP atau laptop. Semoga pandemi virus corona segera berakhir, jadi aku bisa pergi ke sekolah, ke rumah teman, atau jalan-jalan. Berikanlah kesehatan kepada kami Tuhan. Amin. Kemudian doanya ditutup dengan membuat tanda salib. Begitu kontemplasinya. Jadi gampang ya, seperti kita duduk, diam, merenung, kemudian diakhiri dengan berdoa. Nah, anak-anak, seperti yang tadi sudah anak-anak tahu ya, sekolah di TK Santo Yosef adalah sekolah Katolik. Jadi kita melakukan doa dengan membuat tanda salib. Ketika kita melakukan kontemplasi lalu ada doanya, kita juga mengawali dan menutupnya dengan membuat tanda salib. Ini adalah gerakan tangan yang kita lakukan supaya kita ingat pengorbanan dari Tuhan Yesus wafat di kayu salib. Jadi dengan membuat tanda salib kita mengingat pengorbanan Tuhan. Kita bersyukur dengan pengorbanan Tuhan karena menyelamatkan kita dari dosa. Coba kita bersama-sama membuat tanda salib yuk. Tangannya di dahi sambil mengucapkan apa kalau di dahi? Dalam nama Bapa, kemudian di dada, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Begitu ya anak-anak ya. Jadi tadi tentang kontemplasi dan tentang berdoa. Nah, sekarang kita mau melanjutkan dengan mengerjakan aktivitas nih. Anak-anak sudah menyiapkan belum? Apa ya yang disiapkan hari ini ya? Alat tulis, lalu ada gunting. Iya, hati-hati ya kalau menggunakan gunting ya. Hari ini mau mengerjakan dua aktivitas. Yang satu adalah gunting dan menempel. Iya. Kemudian yang kedua adalah menyalin tulisan. Nah, sekarang coba anak-anak ambil besar dulu. Nah, ini kertas yang warnanya apa ya ini ya? Biru. Yang warnanya biru ada. Iya, ada gambar tanda salibnya. Coba anak-anak gunting di garisnya. Mengguntingnya pelan-pelan aja ya. Dari bawah ke atas, mengikuti garis. Nih, digunting pelan-pelan. Sebentar, Buida juga mau mengambil gunting. Kita gunting bersama-sama ya. Guntingnya pelan-pelan. Dan hati-hati ya. Ayo kita gunting nih gambarnya nih. Oh, siapa itu yang menempel? Sudah selesai menggunting ya? Mau menempel ya? Oke, sebentar. Iya, yang gambar tanda salib yang seperti ini digunting dulu ya. Nah, ini digunting dulu. Guntingnya pelan-pelan aja. Kenan sudah digunting. Ayo kita gunting pelan-pelan. Mengguntingnya tidak usah buru-buru, mengguntingnya mengikuti garis. Nah, hati-hati ya guntingnya, tidak usah cepat-cepat. Nanti tangannya kena gunting.
Pelan-pelan belajar menggunting dengan rapi, mengikuti garisnya. Ada yang sudah selesai mengguntingnya? Ada belum selesai nih, Bu Ida nih. Yang di sini. Di sini. Nanti salah Sudah ya, Noel sudah selesai mengguntingnya ya, cepat sekali nih. Bu Ida belum selesai. Pan ya. Nah, anak-anak kalau sudah selesai menggunting tanda salibnya, gambar tanda salibnya, anak-anak bisa lihat gambar yang jumlahnya 5. Nah, yang ada 5, ada anak perempuan pakai pita membuat tanda salib. Nih. Kalau yang belum selesai menggunting tanda salibnya, gambar tanda salib nggak apa-apa, dilanjutkan dulu pelan-pelan. Tidak usah buru-buru. Kalau yang sudah, gambarnya dipotong sesuai dengan garis. Yang atas melengkung itu digunting. Nanti anak-anak akan punya 5 gambar. Atas melengkung itu digunting. Iya, digunting melengkungnya ya, Etan ya. Jadi bunganya tidak usah dipakai, nggak apa-apa. Jadinya gunting bentuk melengkung. Ibu Wida sudah selesai, Astrid. Astrid sudah selesai menggunting tanda salibnya, sudah. Iya, sekarang lanjut menggunting gambar yang ini, anak perempuan yang ada 5 nih. Digunting mengikuti garis yang melengkung di atas gambar anak perempuan ya. Jadi gambar bunganya tidak usah dipakai, guntingnya melengkung. Kalau yang belum selesai nggak apa-apa, pelan-pelan, tidak usah terburu-buru ya. Coba kita latihan mengguntingnya dengan rapi, mengikuti garis. Yang masih menggunting tanda salib, tidak apa-apa. Nanti kita tunggu pelan-pelan ya. Ya, Noel sudah mau selesai sedikit lagi. Yosi sudah ya? Nih, kalau sudah, nanti anak-anak menggunting gambar. Gambarnya ada 5. Nih. Digunting bentuknya melengkung seperti ini nih. Bu Ida baru selesai 1 nih. Terus digunting melengkung di atas gambar anak perempuan yang ada di situ. Taruh kita mulai. Yang belum selesai pelan-pelan aja guntingnya, nggak apa-apa, tidak usah ketinggalan ya, masih ditunggu ya. Bunganya jangan. Bunganya tidak usah dipakai, kita mengguntingnya bentuk melengkungnya. Nah, kita belajar menggunting bentuk melengkung nih. Kita akan menggunting nanti. Ini kenapa? Tea nggak menggunting? Tea udah selesai mengguntingnya? Belum. Oh belum. Mana kertasnya? Nanti mengguntingnya Tea nanti. Enggak. Oh enggak. Belum diambil.
Oh ya, pelan-pelan ya guntingnya. Wah, kayaknya guntingnya besar sekali tuh. Saya belum punya tugasnya. Oh, belum punya. Nggak apa-apa, Nail. Nanti kalau sudah diambil ya. Iya, sekarang apa namanya mendengarkan dulu caranya. Nanti sudah tahu tinggal dikerjakan ya. Nih. Nanti Nail menggunting jadinya bentuk seperti ini tanda salib. Lalu bentuk yang kecil seperti ini nanti ada 5. Sudah. Oke, ini Bu Ida baru punya 2 nih. Diguntingnya bentuknya seperti ini. Nail nanti menyusul nggak guntingnya ya. Sekarang apa namanya mendengarkan dulu. Saya sudah 2 juga. Sudah 2 juga. Oke, kita lanjut sampai 5 ya. Nanti Bu. Iya. Ayo. Lanjut mengguntingnya pelan-pelan. Kita belajar menggunting dengan rapi, menggunting garis melengkung. Oh, di garisnya kok. Melengkung ini disuruh melengkung ini Pelan-pelan kita gunting. Saya sudah. Sudah. Saya Sudah punya berapa? 2. Oh, punya 2. Oke, sudah punya 2. Kita lanjut. Yang ketiga, nanti sampai 5. Ya. Tapi benar-benar. Apakah ada yang sudah selesai 5 gambarnya? Sudah Bu, Yosi sudah. Oh, Yosi sudah. Hebat. Sebentar lagi kita tempel ya, Yosi ya. Ya. Iya, sekarang tunggu teman-temannya dulu. Boleh lihat gambarnya. Itu adalah gambar anak yang sedang membuat tanda salib. Ada 5 gambar. Oke, siapa yang kurang 2 lagi? Dari pulang tua. Lanjutkan dulu. Apa Sindu? Sudah belum Sindu? Sudah. Oke, sudah kita tunggu teman-teman dulu ya. Sudah 5 ya gambarnya ya. Allah ya Bu. Ya. Nih, jadinya kita punya 1 gambar tanda salib. Gambar anak perempuannya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada Recording merekam improvisasi. Recording start. Nggak apa-apa. Nanti yang sudah selesai kita nanti akan melanjutkan. Terima kasih. Ini dia. Ini dah selesai. Ini dah. Sudah 5. Sudah 5. Oke, kita tunggu teman-teman sebentar ya. Aku udah tahu namanya bulan. Kita tunggu teman-teman sebentar. Itu pakai Ma, siapa yang mau sih? Sudah selesai menggunting. Etan sudah ya? Oke. Cleo sudah, Cleo. Ya.
Kainan sudah Kainan ya. Oke. Noel sudah. Siapa yang sudah ya? Saya sudah. Ya udah. Ya, Sindu? Sudah? Saya sudah. Ya, oke. Dilihatin di gurunya benar nggak ya? Nah, kalau sudah, ada yang masih gunting ya? Oke, kita tunggu sebentar. Ya. Oke. Sudah. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita nanti akan bersiap untuk menempel. Ini satu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Udah lanjutkan ya. Yang belum selesai menggunting bisa dilanjutkan dulu sambil kita lanjutkan. Nah, kalau kita membuat tanda salib, yang pertama gerak namanya ya di kepala yang depan bagian atas namanya adalah dahi. Gerakan tangan yang pertama adalah di dahi. Coba sekarang yang sudah selesai menggunting, cari gambar anak yang sedang meletakkan tangannya di dahi. Mana coba gambar anak yang sedang meletakkan tangan di dahi seperti ini. Diambil, diberi lem. Nah, Ini dia, tempelkan di dalam salib, gambar salib bagian atas. Coba dibuat seperti ini yang depan sudah salib, Ma. selesai. Di bagian atas. Ini aja, Ma. Bisa tetap dilanjutkan, tidak usah sedih kalau ketinggalan ya, masih ada waktu untuk melanjutkan. Nah, gerakan tangan yang kedua setelah di dahi dalam nama Bapa dan Putra itu di bawah, di dada sebelah bawah. Nah, kita cari gambarnya. Ya, ini. Yang ini gambarnya. Cari gambar yang ini, kita tempelkan di salib bagian bawah. Yang ini gambarnya. Bagian bawah. Di bawah. Iya, di bawah, di ujung bawah. Ya. Nih, jadinya sudah ada dua seperti ini. Terang itu Ya, kita lanjutkan dulu ya yang ketiga gerakannya. Nanti kalau ada yang masih menggunting, ada yang belum menempel nggak apa-apa, nanti bisa tetap dilanjutkan. Tidak usah takut, tidak usah sedih kalau ketinggalan ya. Dalam nama Bapa dan ketiga adalah dan Roh Kudus di apa namanya ini pundak atau di bahu sebelah kita. Ini. Kita tempelkan nih seperti ini. Coba anak-anak cari. Nah,
Kalau kita membuat tanda salib, gerakan yang ketiga adalah di sebelah kiri. Nya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang sebelah kiri dulu. Di sini. Yang hari ini. Punya kertas mah nggak bisa lempar. Sudah ya Etan ya. Yang lain juga ada yang sudah, yang belum nggak apa-apa. Tetap nanti bisa melanjutkan. Sekarang yang keempat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di pinggang atau di bahu sebelah kanan. Jadinya 4 nih. Sudah sampai ke gerakan yang keempat seperti ini. Lalu tinggal satu lagi gerakan. Kalau berdoa kita mengatupkan tangan di depan dada dan memejamkan mata. Gambar yang terakhir kita tempelkan di tengah-tengah nih, di tengah-tengah salib. Gimana? Sudah, oke, sebentar. Sudah menempel nih. Yang terakhir kita tempelkan di tengah. Yang ini sekarang. Ya, punya Bu Ida sudah jadi juga. Bu Ida mau lihat siapa yang sudah jadi ya. Kalau yang belum jadi nggak apa-apa. Bisa tetap dilanjutkan pelan-pelan. Siapa yang sudah jadi? Kan sudah, Tea sudah. Nael nanti menyusul ya, nggak apa-apa ya. Kemudian Rafael sudah, Yosi sudah juga. Iya, hebat. Oke. Fai sudah. Hore. Noel sudah. Kemudian Astrid sudah. Cleo sudah. Keiman juga sudah. Deren nanti ditempel. Deren nggak apa-apa. Nanti menyusul ditempel. Sudah punya gambar, iya, gambar tanda salib dan ada gambar cara melakukan tanda salib supaya kita tidak lupa, supaya kita ingat terus dengan Tuhan Yesus yang sudah berkorban di kayu salib menebus dosa manusia. Nah, ini yang paling atas membuat gerakan tangan di dahi, kemudian di dada, di tangan kiri, tangan kanan, dan terakhir menutupkan tangan. Nah, wah, kita sudah selesai yang pertama aktivitasnya. Joseph juga sudah hebat. Oke, yang belum selesai bisa dilanjutkan. Lalu, nah, sambil ada yang menyelesaikan. Oke, sip, hebat. Kainan sudah. Oke. Sambil melanjutkan menempel, nih, anak-anak punya kertas yang bentuknya seperti ini ya. Sebentar. Bisa melanjutkan menempel dulu. Nah, kalau yang sudah, kertasnya Bu Ida kembali. Nih, kertas yang ini nanti kita akan pakai untuk menulis. Jadi seperti tadi, kalau kita kontemplasi, ada doanya. Lalu saat mengembali kontemplasi, kita juga bisa menggunakan pengalaman yang kita alami, atau dari benda yang kita lihat, dari sesuatu yang kita dengar, bisa juga dari ayat kitab suci. Nah, ini nanti anak-anak akan berlatih ayat kitab suci. Di dalam modul ada, nanti anak-anak pilih satu, tidak usah ditulis semua ya. Nih, Bu Ida mau buka gambarnya yang ini. Nah, enggak ini.
Kelihatan ya? Nih, kelihatan ya? Anak-anak bisa lihat juga dari kertas, dari modulnya halaman ke berapa ya? Halaman terakhir, halaman paling belakang. Iya, halaman 6 paling belakang. Coba kita sama-sama nih. Dari yang paling atas. Nanti anak-anak belum belajar membaca, nanti Bu Ida akan membacakan, anak-anak menirukan ya. Dari yang pertama nih, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Lalu yang kedua, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kemudian yang berikutnya, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Yang terakhir, yang keempat, karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Nah, ada 4 ya. Nah, nih anak-anak bisa sambil lihat dari sini. Jangan ditulis semuanya ya. Boleh pilih yang paling atas, boleh pilih yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Boleh pilih nih. Wah, Nael mau ya? Nih, coba. Ayo tulis dulu, ayo. Nih ya, Nael bisa menyalin dari sini ya, Nael ya. Kalau anak-anak bisa lihat dari buku, dari modul, dari kertas halaman 6, ada mengucap syukurlah dalam segala hal. Kemudian yang kedua, bersyukurlah sebab Ia baik. Ketiga, iya, pilih salah satu aja. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Paling bawah, karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Nah, boleh pilih mau nyalin yang mana, disalin di kertas. Belajar menyalin tulisan, menyalinnya pelan-pelan aja. Kalau capek nulisnya istirahat ya. Iya. Nih, sebentar. Mana ya? Nael? Nael menyalinnya belum ada kertasnya ya, Nael ya? Belum ada. Nanti Bu Ida kirim apa namanya fotonya ya. Iya. Oh, itu di apa namanya di grup WA di TKB ada. Nanti Nael bisa buka sama Eyang ya nanti ya. Iya. Nanti bisa buka sama Eyang. Nanti bisa melihat dari sini. Tuh, dari grup, dari contohnya. Nyalinnya ya, Nael ya. Iya. Iya. Yang lain ada yang sudah mulai menyalin. Nih, ada yang sudah mulai menyalin dari sini. Kalau capek nulisnya, berhenti dulu, istirahat dulu ya. Kita latihan nulis pelan-pelan. Nah.
Coba nih. Ini membuat tanda salibnya sudah selesai semua ya. Iya, berarti tinggal menyelesaikan aktivitas menulisnya ya. Iya. Nah, karena sudah jam 8, kita nanti akan mengakhiri dulu belajarnya pakai Zoom. Setelah ini anak bisa melanjutkan ya. Ya, sebentar. Nah, kita akan tutup dulu Zoom-nya. Nanti anak-anak setelah ini melanjutkan untuk menulisnya. Tugasnya tinggal menulisnya ya. Yang ini tadi sudah selesai semua ya anak-anak ya. Nah, tinggal menyalin tulisan. Nanti kalau capek menulisnya istirahat dulu. Nanti dilanjutkan lagi. Coba yang sudah selesai membuat ini diangkat dulu. Coba Bu Ida mau lihat coba. Mana ya? Kita tadi sudah membuat tanda salib. Oh, sudah selesai semua. Kenan sudah. Ya, terima kasih. Nah, nanti setelah ini anak-anak bisa melanjutkan menyalin tulisan ya. Kalau capek bisa istirahat dulu, berhenti dulu, makan dulu boleh. Nanti latihan menulis lagi, latihan menyalin lagi. Memilih salah satu yang paling atas, atau nomor 2, atau nomor 3, atau nomor 4. Baik anak-anak, kita tutup dulu. Nah, kita tutup dulu belajarnya pakai Zoom. Kita berdoa dulu yuk. Kita sudah selesai. Kita sudah selesai berdoa pagi ini, belajar pagi ini. Kita tutup dengan berdoa dulu ya. Nanti setelah ini, setelah dimatikan, anak-anak bisa melanjutkan. Boleh makan dulu. Nanti melanjutkan nulisnya lagi ya. Yuk kita siap untuk berdoa yuk. Iya, bagaimana sikap berdoanya? Coba duduk yang rapi. Pensilnya boleh ditaruh dulu. Tangannya dikatupkan di depan dada. Mari kita belajar berdoa bersama-sama. Kita belajar. Nanti anak-anak menirukan berdoanya ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena pagi ini kami bisa belajar bersama teman-teman. Dan sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami. Berkatilah supaya hari ini kami tetap sehat, kami bisa menyelesaikan tugas kami, dan semoga virus corona segera hilang sehingga kami bisa pergi ke sekolah, belajar dan bermain bersama teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silupa. Terima kasih banyak anak-anak. Ada Rafael, ada Kenan Gasari, ada Eta, Nael, Thea, ada Yosi, Astrid, ada Faye, Joseph, ada Noel, Sindu, Kenan, Darren, Cleo ya, banyak sekali hari ini.
Pastikan semuanya sehat, kita sudah belajar. Nanti anak-anak menyelesaikan menulisnya ya, boleh istirahat dulu. Nanti besok hari Jumat kita tidak ada belajar bersama-sama. Anak-anak menyelesaikan tugas sendiri. Besok apa ya? Anak-anak mencoba melakukan kontemplasi sederhana. Nanti di video sama mama ya. Ini seperti dalam kertas halaman 6. Anak-anak dibantu sama mama. Anak-anak melakukan kontemplasi diawali dengan memperkenalkan diri, kemudian dengan melakukan salam dominikan, itu namanya dikatupkan di sini. Kemudian salam veritas. Lalu berikutnya anak-anak menjelaskan sambil duduk dengan tenang, dengan diam, kemudian melakukan langkah-langkah dalam kontemplasi. Kemudian mengucapkan pengalamannya apa, kemudian anak-anak mendapatkan pelajaran apa ya, apa yang dimau oleh Tuhan ya. Lakukan kontemplasi sederhana saja. Lalu yang terakhir dengan berdoa, ditutup dengan berdoa, mengucap syukur dan mengucapkan keinginannya anak-anak apa ya. Kontemplasi sederhana saja, bisa di video sama. Terima kasih banyak anak-anak. Berarti kita ketemu lagi hari Senin ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Tetap semangat. Dadah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dadah teman-teman. Dadah. 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 Ya. Dadah.